Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, jumpa lagi ya sahabat. Tetap bersama kami dua sahabat cerita, bersama Ahmad Fauzan dan sahabat saya Imam Taufik. Seperti biasa di channel kami Sholawat dan Cerita, channel edukasi dan hiburan, hibur Anda semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asili dhalimin bidhalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apapun sholawatnya, apapun lagunya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai baginda Muhammad Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, baiklah kita cerita tentang cinta ataupun tentang orang-orang soleh, cerita Nabi, cerita kehidupan, semua bertujuan untuk hiburan dan edukasi, mengambil hikmah daripada pelajaran cerita-cerita ya sahabat. Saya ingin bercerita tentang sahabat Nabi Salim bin Auf radhiyallahu an, yang mana pernah diceritakan juga oleh seorang Kiai Haji Muhammad Toha Abrori. Singkat cerita, sahabat Salim bin Auf itu adalah seorang pemuda yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya, karena orang tuanya yaitu sahabat Auf dan ibunya Salim ya sudah termasuk orang sudah tua. Jadi tulang punggung keluarga itu adalah sahabat Salim bin Auf. Suatu ketika itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan dalam peperangan itu sahabat Salim radhiyallahu an itu tertangkap, ditawan oleh orang kafir ya. Lalu mendengar berita itu, ayahnya sahabat Auf radhiyallahu an juga istrinya itu sangat sedih dan susah, terutama itu ibunya Salim, karena sesungguhnya Salim itu adalah merupakan tulang punggung keluarganya. Jadi ketika Salim itu ditawan oleh seorang orang kafir, maka kerepotan dalam urusan rumah tangga keluarganya, karena mereka orang tuanya Salim itu sudah usia senja tua ya. Akhirnya ibunya Salim itu bilang kepada suaminya atau sahabat Auf, bapaknya Salim ya, coro Jawane iku kok ngene, Pak, Mbok mono urut jalan keluar matur karo Kanjeng Nabi, priye anake dhewe iki, priye solusine. Awake dhewe kan ngerti Salim ki satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga kita, sedangkan dia ditawan oleh orang-orang kafir. Bapak jenengan marani Kanjeng Nabi sowan tekon pripun solusine niku. Akhirnya sahabat Auf radhiyallahu an itu tindakan sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kurang lebihnya begini sahabat Auf manglet datang Rasulullah. Ya Rasulullah, panjenengan kan ngertos setune Salim iku tertawan orang-orang kafir
dalam peperangan, sedangkan Salim itu adalah tulang punggung bagi keluarga kami. Maka carikanlah jalan keluar untuk kami. Solusinya bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah SAW itu bersabda, bacalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali ya Rasulullah? Sebanyak-banyaknya, jawab beliau. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mudah-mudahan Salim mendapatkan jalan keluar sehingga bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya sahabat Auf pun pulang, tak lupa berpamitan dengan Rasulullah SAW. Dan singkat cerita tiba di rumah dan istrinya pun menyambut kembali, bahasa Jawa ya sahabat. Alhamdulillah pun kundur Pak, nggih sampun enten kabar saking Rasulullah. Alhamdulillah niku sampun enten jalan keluar. Ngendikane beliau Rasulullah, kita dikengken maos kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kaping pinten Pak? Sak kata-katae. Mudah-mudahan Salim mendapat jalan keluar, bisa pulang dengan selamat. Akhiripun sahabat Auf radhiyallahu an beserta istrinya niku maos hauqalah, maksud sebanyak-banyaknya. Dan di tempat lain bersamaan waktu itu kita pindah ke ceritanya, ke tempatnya Salim radhiyallahu an ditawan oleh orang-orang kafir. Di sana itu kersane Gusti Allah, gembiralah Gusti Allah itu menjadikan semua penjaga orang-orang kafir itu semua tertidur, tak ada pun yang bangun. Akhirnya Salim itu lingu kok ora ono wong melek, kok do turu kabeh. Akhirnya Salim itu mencoba untuk keluar, dan alhamdulillah akhirnya Salim itu bisa keluar dengan aman, karena itu kersane Gusti Allah. Itu semua orang kafir itu yang menjaga Salim itu tertidur, tak ada satupun yang bangun. Sehingga sampai keluar ruangan itu dia melihat ada seekor kambing berkeliaran sangat banyak, jumlahnya itu ada 4.000 ekor, dan juga seekor unta. Tapi kalau untanya itu jumlahnya saya lupa, mohon maaf ya sahabat. Akhirnya Salim itu mencoba menggiring kambing-kambing itu untuk dibawa pulang. Akhirnya Salim itu bisa pulang dengan aman dan sampai menggiring kambing 4.000 ekor ke Madinah ya, ke tempat asalnya itu aman, tak ada seorang kafir pun yang memapasinya atau memergokinya, karena semua dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keluarganya itu membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk Salim supaya selamat. Akhirnya singkat cerita itu Salim tiba di rumahnya dengan membawa 4.000 ekor kambing, dan akhirnya sahabat Salim bertemu sahabat Auf, bapaknya dan juga ibunya. Orang tuanya itu sangat gembira sekali. Akhirnya Salim bisa pulang dengan selamat. Terus tekon karo ang sahabat Salim, ceritanya priye le kok sampean iso selamat beli malah nggawa wedhus sak kekeang kok piye? Aku seneng sih le kuwi, alhamdulillah sampean bisa selamat. Tapi wedhus-wedhus iki bapak bingung le, iku pangan halal apa ora? Ya wis kaya ngene bae. Akhire iku sarane ibuke Salim, jenengan kondur mawon tempate Rasulullah. Akhirnya sahabat Auf itu beli maning ya sahabat, terus tanglet karo Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, setune kula niku oleh bojo kula impun tak lakoni maos kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sak kata-katae, impun kula lambai kalih bojo kula. Alhamdulillah Salim pun wangsul nganti selamat wilujeng lahir batin. Tapi kula niku bingung ya Rasulullah, Salim niku beto wedhus ya,
jumlah niku kathah kurang luwih niku 4.000 ekor. Pripun ya Rasulullah, halal napa mboten? Akhire Kanjeng Nabi mboten jawab, meneng akhire ora let suwi niku ya medun wahyu Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa wa may yattaqillaha, takwa kepada Allah, maka yaj'alhu, Allah akan menjadikan jalan keluar, yaj'alhu mahraja, Allah akan menjadikan jalan keluar, wa yarzuqhu, dan memberinya rezeki, min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Rasulullah itu memutuskan bahwa kambing-kambing itu halal karena itu adalah rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, karena keluarga mereka itu keluarga yang bertakwa. Singkat cerita, intinya siapa yang bertawakal kepada Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah singkat cerita kisah sahabat Salim bin Auf radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat dan mengambil pelajaran, dan sekaligus mendengarkan kisah-kisah dan bercerita dari orang-orang soleh dan orang-orang mulia, bisa menjadikan kita mencintai dan meneladani dan sering menyebut dan menceritakan tentang Rasulullah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai. Sesungguhnya termasuk ciri-ciri orang yang mencintai itu yaitu sering menyebut namanya, menceritakan tentangnya, dan kalau ada orang lain menceritakan tentangnya itu kita mendengarkan dan ikut senang, bergembira. Itulah sebagian daripada ciri-ciri cinta. Dengan seringnya kami menyebut dan menceritakan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang soleh itu, insya Allah adalah bukti bahwa kami adalah termasuk orang-orang yang mencintainya. Mohon maaf sahabat ya, mungkin ada kata-kata yang salah atau cerita-cerita yang kurang pas. Semua itu tidak kami sengaja, semua karena kekurangan dan kebodohan kami. Mohon dimaafkan dan mohon saran yang membangun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu channel kami ini bisa berkembang. Segala kebaikan adalah milik Allah dan segala kekurangan adalah milik kami pribadi. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ya sahabat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat.